Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemodelan spasial. Kali ini kita akan membahas pembelajaran kita yang lebih lanjut lagi. Setelah minggu lalu kita membahas tentang geodatabase. Kali ini kita akan membahas tentang publikasi data spasial menggunakan geoserver. Selama ini kita masih berada di dalam taraf pembuatan peta, pengelolaan peta, pemodelan peta, penyimpanan peta, managing dan seterusnya. Tapi satu titik, peta yang sudah kita buat itu harus sampai ke taraf produce atau kita produksi, sehingga menghasilkan sesuatu yang menjadi informasi bagi banyak orang. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana mempublikasikan peta yang sudah kita buat, peta yang sudah kita olah, peta yang sudah kita interpolasikan, atau peta yang sudah apapun kita lakukan itu menjadi sebuah website. Jadi kita tidak lagi dependent dengan GIS, kita nggak lagi dependent dengan dengan tools editing lagi, tetapi bagaimana setelah pasca editing dan pasca produksi itu peta itu bisa delivery ke user, ke masyarakat luas. Contoh misalnya adalah aplikasi Google Map misalnya. Di balik sana, sebelum menjadi aplikasi Google Map yang bisa kita buka di web atau di HP, tentu di balik sana ada pengelolaan peta dan seterusnya, ya, ada styling peta juga di baliknya gitu. Baru setelah itu diupload, ya, setelah itu diunggah ke website, ya, sehingga kita bisa buka ketika maps.google kita lihat peta seperti itu. Nah, kita sudah banyak cerita tentang pembuatan peta. Nah, bagaimana ketika peta itu nanti akan menjadi aplikasi. Tentu kalau kita menggunakan aplikasi web, selama ini kita menggunakan exam gitu kan. Selama ini kita menggunakan server-server konvensional yang mampu membaca sintak PHP atau HTML. Sehingga hal itu tidak ada kesulitan buat kita karena kita sudah biasa buat web gitu. Tapi bagaimana jika konten dari website kita itu bukan lagi berupa teks, tetapi berupa peta, berupa polygon, berupa polyline, atau berupa point. Bagaimana ceritanya nanti untuk menghandle, mengakomodir benda-benda tersebut gitu. Nah, oleh karena itu ada server yang mesti kita gunakan, ya, salah satunya adalah geoserver nantinya. Jadi kita tidak menggunakan server konvensional seperti Exam, seperti Apache dan yang lain-lain yang hanya untuk membaca PHP secara konvensional, tapi kita perlu misalnya dalam hal ini menggunakan geoserver. Nah, sebagai gambaran teman-teman, ini kita bisa melihat bahwa arsitektur WebGIS bisa kalian lihat di layar ini. Jadi dimulai dari data spasial yang dipersiapkan lewat QGIS ataupun data spasial yang tersimpan di dalam PostGIS atau PostgreSQL yang kemarin kita bahas. Datanya bisa berupa, kalau di sini ya, kalau di mana ini, kalau di bagian yang atas ini, ya, bagian atas ini teman-teman, ya, di data spasial ini datanya bisa berupa vektor atau raster yang tersimpan sebagai file .shp atau GeoJSON atau KML atau file-file yang lain. Tapi juga di sini file ini juga bisa berbentuk database spasial seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kita managing export import atau membaca file menggunakan QGIS. Nah, selama ini kan kita hanya berhenti di sebelah kiri ini saja. Tiga stage ini aja, main di data spasial, kemudian main PostgreSQL dengan PostGIS-nya gitu kan. Nah, ketika kita mau maju satu tahap lagi, maka kita akan bekerja sama atau berkombinasi dengan geoserver. Geoserver itu untuk membaca data spasial, bahkan juga bisa membaca langsung dari PostGIS database langsung, plus kita misalnya menggunakan tile servernya PHP. Jadi kita mengkombinasikan antara geoserver dengan PHP web pada umumnya. Nah, sehingga nanti akan diproduksi sebuah website berbasis spasial, ya. Misalnya adalah
peta sebaran COVID, ya kan, peta sebaran bencana di Indonesia dan seterusnya gitu. Nah, beberapa fitur yang ada di dalam di dalam website berbasis spasial yang sering kita jumpai teman-teman, misalnya adalah basic map tools gitu kan. Misalnya kalian sering lihat home, terus kemudian ada tanda plus minus untuk ngezoom peta yang ada di Google, kemudian locate ini untuk menuju ke lokasi kita ya sesuai GPS gitu kan. Kita biasa main seperti itu untuk base map tool ya, termasuk scale bar, skala ini. Kemudian base map yang biasa kita gunakan bisa jadi berupa peta citra, peta hybrid, ya, peta jalan, peta topografi, navigasi, ya. Kita main GPS, kita pesen makanan, kita pesen objek, ya, semua berbasis peta. Dan peta itu sudah sampai di level aplikasi, tidak lagi peta yang ada di level database atau higis kita, ya. Jadi tanpa buka higis kita udah bisa baca peta kita gitu kan. Nah, selain basic map tools juga ada yang terkait dengan visualisasi, misalnya adalah model seperti ini ya, identify atau tooltip seperti ini ya, pop up seperti ini, kemudian chart ya kan, diagram atau grafik gitu kan. Nah, seterusnya itu adalah bentuk visualisasi peta. Filtering juga sama misalnya ya. Kemudian advanced query, misalnya kita mau search sebaran kelompok lembaga atau nama perguruan tinggi kita mau search, nanti kita akan tampil peta sekolah di Indonesia misalnya gitu ya. Termasuk nanti download peta, seperti kemarin kita download peta di beberapa website resmi pemerintah gitu kan. Spatial analisis juga terjadi di sana untuk menghitung jarak atau area, menghitung rute terpendek sehingga kita bisa ketemu tukang ojek yang paling dekat dengan kita. Nah, semua itu kan sudah sudah di level aplikasi. Ya, termasuk spatial analisis seperti ini, ketika kita mau menampilkan titik, misalnya ini adalah titik sebaran kasus pasien aktif COVID-19 di sebuah pulau misalnya atau di sebuah kota. Nah, itu bisa seperti itu. Dan datanya dinamis, bisa diubah setiap hari misalnya. Ya, spatial analisis yang pernah kita buat, yang pernah kita kerjakan beberapa pertemuan yang lalu ya. Spasial statistik juga sama, misalnya ini ya, belakangan ini kita sering sekali melihat peta-peta seperti ini, terutama kalau warna gelap pasti kita punya satu konotasi, itu pasti PPKM level 4 gitu kan. Kalau petanya agak terang berarti PPKM level 1. Nah, itu juga sama, jadi spasial statistik juga seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan membahas tentang GeoServer. GeoServer itu apa sih? GeoServer adalah sebuah software atau perangkat lunak open source, jadi dia nggak berbayar, yang dibangun menggunakan Java. Dia dibangun dengan Java yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan dan memanipulasi data geospasial. Jadi ini server seperti Exam yang memungkinkan kita itu memainkan data spasial, data geospasial di dalam website kita. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam data GeoServer ini teman-teman, dia dibangun di atas platform Java, sehingga nanti ketika kita pas mau install GeoServer, kita sudah harus memastikan di aplikasi kita itu sudah ada JDK, sudah ada Java. Nah, biasanya teman-teman yang sudah install NetBeans gitu misalnya, berarti itu sudah ada JDK-nya. Tapi kalau laptop atau di PC-nya kalian belum ada Java, berarti kita harus install JDK dulu. Kita harus download di websitenya Oracle ya gitu. Nah, GeoServer dirancang untuk interoperability, yaitu menerbitkan data dari semua sumber data spasial dengan menggunakan standar terbuka. Jadi tujuannya adalah menerbitkan atau produksi, menghasilkan apa yang sudah diproduksi itu dipublikasikan gitu ya. Itu GeoServer. Nah, instalasi GeoServer saya pikir kita langsung aja workshop teman-teman. Kita nggak usah lihat teorinya berbelit-belit, kita langsung aja workshop untuk download GeoServer. Jadi pastikan dulu internet kita nyala, dan yang kedua pastikan kita sudah install Java ya, Javanya sudah terinstall di PC kita dan itu jalan, pastikan ya. Kalau belum install Java berarti video ini di skip dulu, silakan kalian install JDK ya, JDK dulu. Baik, kita akan masuk ke websitenya GeoServer. Teman-teman silakan masuk ke geoserver.org/download ya, geoserver.org/download.
Nah, kalian nanti akan dapat web seperti ini, GeoServer. Nah, ini dia disediakan beberapa versi yang mungkin beberapa belum stabil, sehingga ini masih di file not found gitu ya. Tapi beberapa yang sudah oke, kalian bisa klik here di bawah ini ya, di sini ya, di sini nih ya, di bagian kotak biru ini ya, kalian bisa klik here ini. Nah, ini kelihatannya websitenya belum begitu ini ya, atau di sini nih ya, ini. Nah, ini jadi saya ulang ya teman-teman ya, di sebelah sini kalian klik ya, angka 223 ini diklik, lalu pilih Windows Installer ya, Windows Installer. Nah, nanti dalam beberapa detik kita akan mendownload GeoServer seperti ini ya, ditunggu aja teman-teman. Nah, jika sudah terdownload, maka kita akan mulai install seperti ini. Welcoming to GeoServer, ini diklik next saja, I agree. Nah, ini yang tadi saya bilang, server GeoServer ini berdiri di atas JDK. Makanya ketika dia mau diinstal, syarat atau prasyaratnya adalah kita harus browse letak dari file JDK kita. Ya, teman-teman bisa browse. Biasanya Java itu ada di C ya, ada di program file ya, Java, lalu saya pilih JDK ini ya, JDK ini. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini biasanya di bin ini ya, kalau udah di OK ya, saya biasanya arahkan ke sini, C program file Java JDK 1 ya, tergantung versi kalian, lalu /bin. Oh, ini masih invalid ya, berarti saya harus kejar lagi teman-teman, Java JDK bin atau JRE. Oh sorry, tidak sampai bin, hanya program file Java JDK saja, tidak sampai /bin ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, maka di bawahnya ini tulisan this path is valid ya, JRE8 detected. Kalau udah di next, lalu next seperti biasa. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya, ini punya saya screenshot dulu biar nanti nggak lupa. Jadi defaultnya nanti kalau kita login ke GeoServer itu username-nya adalah admin, passwordnya juga bukan passwordnya, passwordnya GeoServer ya, di screenshot biar nanti nggak lupa gitu kan, admin GeoServer. Atau kalian mau config tergantung kalian gitu, tapi better nggak usah kita ubah-ubah dulu aja karena kita masih sifatnya praktis, jadi nggak masalah gitu ya. Username admin, passwordnya GeoServer. Kalau dari next, portnya terserah kalian, cuman kalau kalian bentrok dengan portnya exam atau apa, bisa kalian ganti. Cuman as long as kita punya exam itu nggak kita buka, maka dia nggak akan bentrok ya. Dalam hal ini diklik next saja karena kita pakai 8080. Ini install as service recommended, jadi nanti kita sesuai dengan dia punya wizard ini aja daripada kita harus satu-satu. Oke, kita tunggu teman-teman untuk installing GeoServer-nya ini sampai semuanya beres gitu ya. Nah, kalau sudah diklik finish ya, seperti ini. Jadi kalau sudah kita klik finish, nah untuk memulai GeoServer kalian bisa ketik di search gini, Geo. Nah, ini ada stop GeoServer, juga ada start GeoServer. Kita pilih yang start GeoServer ya. Nah, setelah kita start GeoServer, teman-teman silahkan tembak URL-nya ke localhost 8080/GeoServer, atau hanya sekedar localhost 8080 gini, itu sudah nggak masalah
ya. Nanti kalian akan dapat landing page not found ya, karena memang itu bukan landing page-nya dia, tapi dia tetap berikan suggestion contact pad-nya gitu ya, localhost 8080 sesuai port pas install tadi. Nah, ketika saya klik GeoServer, nah pastikan sampai di sini ya. Jadi kalian punya kalian punya instalasi GeoServer akan berhasil kalau kalian bisa sampai di sini, minimal ini dulu. Jadi kalau yang belum sampai sini, di pause dulu videonya, proses yang dari awal tadi bisa diulangi gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan login ke GeoServer. GeoServer seperti ini kita belum bisa apa-apa gitu kan. Jadi kita harus login dulu. Nah, loginnya adalah kita menggunakan username dan password yang tadi pas install. Dalam hal ini adalah admin, passwordnya adalah GeoServer ya. Admin GeoServer kalau udah diklik login. Nah, ini saya simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tempat kita mengkonfigurasi, mengupload data spasial yang akan kita gunakan di sana. Gitu ceritanya. Nah, tadi di awal di materi saya yang PowerPoint tadi, secara konsep awal dari dari GeoServer ini, kalau Anda lihat baik-baik ini tadi, dia bermula dari data-data spasial yang ada di QGIS ya, atau yang ada di PostGIS, kemudian kita konfigurasikan atau kita unggah ke GeoServer. Nah, nanti setelah itu GeoServer akan baru menjadi aplikasi gitu kan. Nah, karena itu tahap pertama sebelum kita masuk ke GeoServer, kita perlu persiapkan dulu data spasial yang akan kita gunakan. Data spasial yang akan kita pakai di dalam di dalam praktek ini nih apa gitu kan ceritanya. Oke, karena itu kita kembali ke ke QGIS kita, teman-teman. Silahkan dibuka QGIS-nya ya, dibuka QGIS-nya. Nah, kita punya beberapa peta. Nanti teman-teman bisa bisa buka peta yang kemarin saya beri, atau kalian punya peta yang kalian download sendiri, atau nanti saya kasih peta juga gitu kan. Nah, saya ada beberapa beberapa resources ya terkait dengan peta. Nanti saya kasih ke teman-teman. Jadi ada bahan GeoServer ini. Saya punya file SHP. Nah, dalam hal ini kita mainan SHP dulu, karena nanti kelihatannya di GeoServer untuk GeoJSON itu belum bisa terdeteksi gitu ya. Jadi kita mainan SHP dulu. Saya punya peta Salatiga dan jalan di Salatiga ya. Oke, saya masuk ke salatiga.shp ini. Yang pernah saya bagikan ke teman-teman, peta ini. Nah, peta ini adalah peta yang ada di QGIS gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya peta ini bisa terunggah atau terupload di GeoServer? Nah, karena itu kita perlu persiapkan peta dulu ya. Peta ini kita perlu persiapkan. Nah, supaya peta kita nggak sekedar peta yang berwarna hijau seperti yang ada di layar ini ya, kita perlu styling ya, kita perlu simbology, kita perlu labeling supaya peta kita lebih interaktif dan mudah dipahami oleh user saat kita upload nanti ya. Jadi saya masuk ke properties, saya simbology dulu teman-teman. Saya pakai categorize, misalnya saya perkelurahan ya, perkelurahan, lalu saya klik classify. Ini petanya biar warnanya agak sedikit soft, opacity-nya saya turunin. Oke, di 70 ya, 70% aja lah, 69% ini. Oke, kemudian jangan lupa di labeling ya. Saya pakai single label, nama-nama kelurahan, kemudian font dan lain-lainnya juga dipastikan sudah di style gitu ya. Di style, kalau udah di oke, seperti ini lumayan lah ya. Tapi sebenarnya bisa styling lebih lanjut lagi teman-teman. Bisa explore simbology ini, nggak sekedar simbol yang berbasis ini gitu kan, tapi juga bisa berbagai berbagai pattern ya, pola gitu ya. Tapi tergantung dengan tingkat pemakaiannya untuk apa dan ini digunakan untuk apa gitu ya. Jadi jangan asal pasang yang penting bagus gitu, enggak ya. Norak juga enggak bagus gitu ya. Jadi kita paling tidak buat yang agak soft sedikit untuk peta kita gitu ya.
Nah seperti ini. Nah yang akan kita unggah nanti teman-teman, itu yang pertama adalah peta dasar Salatiga ini. Yang kedua adalah styling saya, pewarnaan saya, kemudian saya kasih tulisan apa gitu kan. Karena itu kita kembali ke klik kanan properties, ya klik kanan properties. Pas di styling ini teman-teman, di bawah sendiri ini kan ada tulisan style ya, ada tulisan style, ini diklik, kemudian save style. Jadi kita akan nge-save, kita akan simpan style kita. Selama ini kan kalau kita di GeoJSON ya, itu kan kita nggak dapat stylenya, dibuka lagi stylenya hilang gitu kan. Pernah teman-teman ada yang tanya ke saya gitu, ini GeoJSON-nya ternyata stylenya nggak nge-save. Iya bener nggak nge-save, karena dia hanya nge-save peta dasar gitu kan. Nah kalau kita mau menyimpan atau nge-save stylenya ya kita save sendiri. Nah caranya adalah kita masuk ke symbology ini, ya masuk ke symbology ini atau masuk ke label atau apapun itu, di bawah ini ada tulisan style. Lalu klik save style gitu ya. Nah save as style-nya teman-teman silakan pilih SLD style file ya, ini diklik, lalu filenya mau diletakkan di mana gitu kan. Oke, misalnya saya letakkan di desktop sini misalnya ya, style Salatiga. Nah saya simpan dengan nama style Salatiga. Save as type-nya adalah SLD file. Saya klik save, lalu saya klik OK, gitu ya. Lalu saya klik OK. Jadi saya punya dua ya. Yang visible di sini adalah file SHP-nya yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi saya taruh di desktop, itu adalah stylingnya. Nah dua ini kita akan sama-sama unggah di GeoServer, sehingga di GeoServer ini nanti bisa membaca peta yang ada di Higis ini, ya, gitu. Oke, sekarang kembali teman-teman ke GeoServer. Jadi saya harap kalian tidak ada pertanyaan. Kita kembali ke sini. Nah, di sebelah kiri ini ada navigasi. Kita mainannya nanti ada di data ini teman-teman, ya, ada di data ini. Ya, data ini nanti ada layer preview, ada workspace, ada store, ada layer group, dan ada style. Jadi ini adalah sebuah hierarki, ya. Kalau saya boleh catat di sini di notepad. Yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengunggah, ya, ketika mau mengunggah peta ke GeoServer, maka satu kita harus membuat workspace-nya dulu. Ya, kalau kita buat project pas ngoding kan kita buat new project gitu ya. Nah ini new workspace gitu. Nah nanti di dalam workspace itu ada stores itu tempat menyimpan, kemudian naik setelah stores itu baru layer itu adalah lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan peta yang akan kita bangun, atau kita juga bisa menggunakan layer group ini jika peta kita atau yang kita gunakan ini lebih dari satu layer, misalnya 2 layer gitu ya. Nah yang ketiga nanti keempat itu baru masuk ke style ya, styling yang kita buat tadi. Jadi tahapnya kita akan buat workspace, buat store, kemudian buat layer, kemudian terakhir stylingnya kita terapkan ke layernya. Jelas ya? Jadi workspace, store, layer, dan style ya. Jadi 4 itu jangan lupa. Oke, kita akan mulai sama-sama, kita kerjakan sama-sama secara workshop teman-teman. Kita akan mulai dari workspace, maka dari itu di sebelah kiri tulisan workspace ini, menu ini kita klik. Nah seperti ini. Oke. Jadi di sebelah kiri ada tulisan workspace, kita klik. Nah kita akan dapat tampilan seperti ini. Nah di sini di tabel ini adalah daftar workspace yang sudah ada. Ini sudah ada beberapa, ini adalah bawaan. Kalau kita mau membuat baru maka klik add new workspace ya. Saya akan buat baru, namanya adalah workspace Salatiga. Nah namespace URI itu nanti kalau kita urusannya dengan service dan API, saya buat aja misalnya http localhost/Salatiga misalnya gini. Misalnya ya, name-nya Salatiga, kemudian namespace URI-nya adalah localhost Salatiga. Kalau udah di save, oke, otomatis di sini ada satu workspace baru, name-nya adalah Salatiga.
gitu ya. Jadi kita punya bawaan dan kita punya satu Salatiga. Oke, next, setelah kita punya workspace, maka langkah kedua kita harus membuat stores. Apa yang akan kita simpan di workspace kita? Nah, karena itu di sebelah bawahnya workspace ada menu atau ada link tulisan stores. Kalian klik di sana. Nah, ini adalah store atau data-data yang sudah ada bawaan. Nah, kalau belum ada yang kita buat, maka kita klik add new store, gitu ya, add new store. Nah, silakan dipilih teman-teman, kita tuh mau ngambil storage-nya yang mana. Nah, dalam hal ini kan tadi saya sudah punya beberapa beberapa file di bahan GeoServer ini. Ada salatiga.shp ya. Tadi kita tidak main dengan GeoJSON, tapi kita mainnya dengan SHP dulu ya. Nah, karena itu saya pilih yang directory of spatial file, misalnya ini SHP, set file. Nanti kalau kalian pakai PostGIS sebagai sumbernya, ya kalian pilih PostGIS ini ya, gitu. Nah, saya mau saya pilih yang SHP ini, set file ini, srtm set file.shp. Saya klik SHP teman-teman. Lalu kita suruh pilih workspace kita di mana. Nah, workspace kita adalah di Salatiga yang barusan kita buat tadi. Lalu kita beri nama, data source name kita itu apa namanya, misalnya adalah peta kelurahan, peta_kelurahan. Deskripsi kita kosongi. Lalu lokasi SHP-nya ada di mana? Ini diklik browse ya, diklik browse. Nah, ini kalian bisa mainan directory di sini. Tadi saya simpan di F kalau nggak salah punya saya. Saya masuk ke kuliah ini, kemudian ini bahan GeoServer. Saya pilih salatiga.shp ya, ini. Nah, ini kalau sudah di save ya. Jadi pertama workspace, setelah workspace kemudian kita kasih nama data source-nya kita, peta_kelurahan, kemudian kita browse SHP file kita, lalu setelah itu diklik save ya. Nah, kita sudah punya satu. Gitu teman-teman. Nah, setelah sampai di sini kita masuk ke layer. Nah, ketika kita membuat store dan selesai, itu kita otomatis dibawa ke new layer ya, new layer seperti ini. Nah, otomatis ada pilihan Salatiga publish gitu kan. Nah, ketika kita mau mempublish Salatiga ini tadi, layer yang barusan kita upload, peta Salatiga tadi, maka kita klik publish. Publish itu artinya kita sudah upload peta itu tadi ke layer kita. Jadi di tahap nomor 3 ini, layer ya, atau layer group. Nanti layer group setelah ini saya jelasin, tapi kita masuk ke yang layer dulu. Gitu ceritanya. Jadi setelah kita membuat stores, maka defaultnya begitu selesai store kita diarahkan ke layer ya. Ini tinggal diklik publish saja gitu. Tapi seandainya kita mau langsung atau lewat tahap demi tahap, maka kalian masuk ke menu layer yang ada di sebelah kiri ini, gitu kan? Menu layer yang ada di sebelah kiri ini. Lalu jangan lupa klik add new layer, gitu. Ya, jadi add new layer, kemudian dipilih nanti apa ini namanya? Nama layernya adalah Salatiga peta kelurahan. Nah, kita kembali ke sini lagi, gitu ya ceritanya. Ini diklik publish saja teman-teman. Ya, kita klik publish, akan muncul seperti ini. Nah, apa sih yang harus kita isi di sini? Ya, ini atas-atasnya editing layer, seterusnya kita nggak usah tambah-tambahkan. Kemudian ini coordinate reference systemnya kita ngikut aja, nggak usah kita ubah-ubah. Nah, yang perlu diubah adalah bounding box. Bounding box itu adalah box yang akan kita gunakan. Itu nanti koordinatnya itu ada di titik berapa dan berapa gitu ya. Nah, kita suruh ngisi ini kan nggak bisa. Jadi extend itu batas atas, batas bawah, kanan kiri dari sebuah peta. Nah, kita pilih yang ini aja teman-teman. Compute from data ya, diklik ini aja, compute from data, dan nanti akan keluar koordinat-koordinat sebagai minimal X, minimal Y, maksimal X, maksimal Y ya. Jadi koordinat batas-batasnya. Yang atas juga sama, kita klik aja compute from native bound. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya, gitu. Oke, sampai sini. Nah, kalau sampai sini sudah paham, kita klik save ya. Jadi saya ulang,
yang inti di pokoknya adalah kita harus mengisi bounding box-nya ini gitu. Nah kalau udah diklik save gitu. Nah otomatis kita sudah punya Salatiga ada di sini gitu. Oke, jadi kita sudah sampai ke 3 ya, workspace, store, dan layer. Nah kita abaikan style dulu ya, kita belum apply style apa-apa. Kalau teman-teman mau ngintip ya, mau lihat websitenya kayak apa, kalian bisa masuk ke layer preview yang ada di sebelah kiri, menu layer preview, diklik. Nah kalian kan tadi punya banyak ya. Nah yang barusan kita buat kan yang Salatiga ini ya. Nah ini kalian bisa klik open layer. Nah ini kita dapat peta Salatiga yang tadinya ada di Quantum GIS seperti ini, GIS seperti ini. Sekarang Anda lihat independen atau mandiri, secara mandiri ada di browser gitu. Jadi ini peta ini sudah ada di web gitu ya. Jadi kalau ini kalian mau tampilkan secara luas, ini ya tadi saya katakan zoom in zoom out ada di sini. Kalau mau tampilkan secara luas bisa di sini. Kalian atur aja misalnya ini apa namanya, height dan weight-nya ya. Nah seperti ini. Jadi kita punya peta seperti ini. Nah, tapi peta ini berbeda dengan peta yang di sini. Karena apa? Karena kita belum apply langkah yang nomor 4, yaitu style, ya. Nah, karena itu style kita perlu kita unggah juga di GeoServer, ya. Oke, kita kembali ke GeoServer sini, teman-teman. Kalian bisa masuk ke yang bawah sendiri dari bagian menu data ini, yang namanya styles. Kalian bisa klik di sini. Seperti ini ya. Nah kalau sudah, ini adalah daftar style yang sudah ada, tapi kita nggak pakai, kita add new style. Kita kasih nama style Salatiga. Style Salatiga, workspace-nya kita masih pakai workspace Salatiga ini, formatnya SLD, ya. Lalu upload style file. Nah ini pilih file. Filenya adalah dimana kita menyimpan tadi SLD dari styling yang kita simpan ini tadi. Nah dalam hal ini punya saya tadi saya simpan di desktop. Berarti saya lari ke desktop, ya. Nah ini ada style_salatiga.sld. Nah ini saya buka. Kalau sudah jangan lupa diklik upload yang ada di sebelah kanan ini. Diklik upload. Nah ini nanti file XML-nya, XML dari SLD. Jadi SLD itu sebenarnya adalah file XML yang berisi metadata dari warna-warna dan juga jenis font dari style kita. Anda bisa lihat di sini kan ya. Ini XML. Kalau mau dicek ini valid apa enggak, kalian klik validate ya. Nah seperti ini. Nanti tulisan no validate error. Jadi berarti aman gitu kan. Kalau sudah diklik save, ya save. Nah, jadi kita punya style baru namanya style Salatiga, gitu. Jelas ya sampai sini. Nah kita punya peta ini tanpa style. Sekarang gimana caranya supaya kita apply style ke peta kita, gitu kan? Nah caranya adalah teman-teman, kita kembali ke layer, ya ke layer tempat Salatiga kita disimpan. Ya ini diklik aja. Saya ulang ya, kembali ke layer, kemudian yang layer kita tadi kita klik ya, Salatiga gini misalnya. Nah kita masuk, kalau tadi kan kita mainannya adalah di bounding box ya, bounding box itu ada di tab data. Sekarang kita masuk ke publishing. Ya, publishing ini adalah cara kita untuk mengambil file layer yang kita, file style yang kita buat ini teraplikasi atau diterapkan di dalam layer kita. Nah kalian bisa ngambil di sini teman-teman yang paling bawah additional style, available style apa aja. Kalau kita sudah upload maka file Salatiga tadi ada di sini, Salatiga style tadi ada di sini. Kalau sudah ketemu tinggal di double klik atau tekan tombol panah ke kanan. Nah akan muncul di sini. Jadi muncul di sini gitu. Kalau sudah di save aja, di save ya. Jadi ini applying style ke layar kita. Nah ini kalian refresh. Sorry, saya buka ulang aja ya dari peta kelurahan ini. Layer preview,
Salatiga open layer. Ini tampaknya belum diterapkan. Sebentar saya cek dulu layernya. Salatiga publishing. Sorry, tadi ada yang kelewatan teman-teman. Jadi makanya kita kok nggak masih sama gitu ya, stylenya belum diterapkan. Coba kita kembali ke layer, lalu pilih Salatiga tadi ya, ke tab layer, lalu pilih Salatiga di publishing. Tadi kita sudah ini ya teman-teman ya, sudah sudah pilih Salatiga style ini ya. Nah ini ada yang lupa tadi. Default stylenya ini kita pilih yang Salatiga style. Ini lupa tadi ya. Ini dipilih Salatiga style. Gitu. Kalau udah di save. Tadi kelewatan di sebelah situ ya. Nah kalau sudah, kita masuk ke layer preview yang di sini tadi. Kemudian Salatiga kita klik open layer di sini. Nah kita akan dapat Salatiga yang sudah styling ya teman-teman ya, jadi sudah sesuai dengan yang dipunya di Higis tadi ya. Cuman kalau di Higis ini depends on aplikasi Higis, kalau di sini sifatnya sudah independen ya. Independennya kenapa? Karena dia sudah berada di browser, di website ya. Ini jelas ya teman-teman sampai di sini. Jadi kita telah masukkan masukkan layer Salatiga dan styling yang ada di dalamnya gitu. Jadi dari sini kita tahu bahwa 4 ini adalah tahapan, mulai dari membuat workspace, kemudian kita store itu berarti kita mengunggah file SHP atau file PostGIS kita, kemudian kita buat layer dan kita buat styling. Sekarang kita akan coba teman-teman, kalau kita storesnya ini tidak dari file SHP tapi dari PostGIS yang kemarin ya, karena itu PG adminnya atau PostGIS-nya bisa dibuka dulu, diaktifkan dulu, dinyalakan ya, sampai kita bisa lihat data kita. Nah, pastikan seperti ini. Jadi kita udah bisa login ke ke database kita ya, jadi cukup aman sehingga nanti PostGIS kita bisa kita buka atau kita ambil dari sini. Oke, karena kita di praktek yang kali ini adalah kita akan mencoba mengambil atau store datanya ini dari PostGIS ya. Nah kemarin kita di PostGIS sudah punya satu database Jawa Tengah. Kita punya tabel ADM Jateng BTS Kecamatan yang kemarin sudah kita coba, atau kalian punya apapun yang dibuat tugas kemarin, itu kita bisa coba untuk kita ambil ya. Teman-teman bisa masuk ke store ya, ke store sini, kemudian kita add new store, lalu kita pilih yang PostGIS ya, PostGIS. Workspace-nya kita pilih Salatiga. Ini adalah Jawa Tengah. Gini. Localhost 5432, oke. Database kita namanya adalah Jawa_Tengah. Skemanya adalah public, usernya saya namanya Postgres ya, Postgres. Passwordnya root. Ini saya coba save ya teman-teman. Nah, di sini akan terdeteksi ya di layer kita, karena otomatis akan tersimpan di sini, akan terbuka di sini. Otomatis akan terdeteksi 2 layer spasial PostGIS atau 2 tabel kita. Tabel kita satunya adalah ADM Jateng, sama yang satunya adalah mahasiswa. Cuman mahasiswa kan kemarin cuma sampel ya. Kita pakai yang ADM Jateng BTS Kecamatan ini. Ini diklik publish saja.
nanti otomatis kita sudah punya itu ya. Kita bisa bounding boxnya kita isi dulu ya gitu. Kalau udah di save, kita bisa preview teman-teman ya untuk petanya Jawa Tengah seperti apa. Nah ini adalah peta Jawa Tengah, tapi dia tidak membaca dari SHP atau tidak membaca dari GeoJSON atau Quantum GIS, QGIS, tapi dia langsung membaca dari PostGIS atau database kita. Jadi dari sini kalian bisa dapat clue kalau misalnya bikin aplikasi GIS, database-nya PostgreSQL ditambah PostGIS, kemudian homepage-nya menggunakan GeoServer, maka semuanya akan terlalu mudah seperti ini. Tinggal kita tambahkan nanti fungsi-fungsi JavaScript di dalamnya untuk misalnya insert, update, delete, dan seterusnya. Gitu ya, punya gambaran ya. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa di store ini tadi kita sudah belajar kalau store-nya SHP seperti apa. Kemudian store yang kedua adalah PostGIS atau peta yang tersimpan di database PostgreSQL gitu. Nah tentu nanti kalau kalian mau styling, nah stylingnya tentu di QGIS karena kita belum bisa styling di PostgreSQL gitu kan. Jadi nanti kalian import peta yang ada di PostGIS ini, kemudian kalian masukkan ke ke styling, terus nanti di save ya. Kita coba aja ya teman-teman ya. Ini saya ke DB Manager, lalu saya masuk ke PostGIS. Nah ini saya punya Jawa Tengah PostGIS ya. Username-nya adalah PostGIS, passwordnya root ini kan. Ini kalau sudah di OK. Nah ini misalnya saya pakai ini. Ini yang pelajaran kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya pikir nggak perlu saya ulang. Ini misalnya tadi. Nah ini peta seperti ini. Kita bisa styling gitu kan. Styling misalnya properties, symbology misalnya saya per kabupaten ya. Categorize, lalu value-nya adalah nama kabupaten, classify, color-nya saya buat soft dikit biar oke lah gitu. Terus labelnya single label, ini kelihatannya kalau labeling nanti semua muncul deh, iya kan? Nggak usah labeling dulu aja ya. Oke, ini stylenya saya simpan, save style, lalu SLD saya taruh di desktop lagi, style Jateng ini di save, di oke. Nah misalnya saya punya seperti ini mau saya terapkan di sini, tapi ini resourcesnya kan dari apa? Dari PostGIS ya. Ya berarti kan sama tadi langkah-langkahnya yang sudah tadi saya jelaskan ya. Kita masuk ke layer, kemudian ADM Jateng BTS ini diklik, kemudian publishing ini kita pilih yang kita ambil dulu yang stylenya, stylenya belum diunggah ya. Kita masuk ke style dulu teman-teman ya, style, kemudian dari style kita add new style, kita kasih nama style underscore Jateng, workspace-nya kita pakai Salatiga, SLD, pilih filenya yang di desktop tadi, style Jateng, lalu klik upload, validate, lalu di save, gitu kan. Nah kalau sudah kita masuk ke layer, baru yang layer Jawa Tengah tadi klik, publishing gitu, terus kita pilih aja Salatiga style Jateng ini kan tadi. Nah kalau udah di save aja, di save, semoga sudah teraplikasi. Nah ini sudah teraplikasi ya, peta Jawa Tengah dengan styling atau dengan pewarnaan berdasarkan style yang sudah kita buat di QGIS tadi gitu. Oke teman-teman,
paham ya dari apa yang saya jelaskan barusan. Jadi yang saya jelaskan nanti kalau nggak paham bisa diputar ulang videonya. Mulai dari membuat workspace, membuat store-nya itu kalau SHP seperti apa, kemudian jadi layer dan di styling. Kemudian workspace, store, tapi store-nya adalah dari PostGIS, kemudian layer dan styling. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan ya sampai di sini. Saya pikir aman. Oke, kalau aman teman-teman, selanjutnya adalah kita masuk ke layer group ya, layer group. Jadi layer group ini adalah bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya supaya layar kita itu nggak single gitu. Ini kan hanya layar layar Jawa Tengah saja, ini layar Salatiga aja gitu kan. Kalau dua layar seperti apa? Nah, kita perlu menggunakan layer group. Nah, kita kembali ke higis kita. Saya kembali ke peta Salatiga, ini yang Jawa Tengah saya deaktif dulu ya. Saya ke Salatiga ini teman-teman, ya, yang tadi sudah kita buat ini. Saya punya resources lagi, nanti saya berikan ke teman-teman, yaitu jalan ya, peta jalan di Salatiga, jalan.shp. Nah, ini saya buka di sini. Nah, ini akan tampil peta jalan ya, peta jalan di Salatiga. Ini peta jalan yang ada di Salatiga. Ketika saya buat overlay atau tumpang susun seperti ini artinya kita bermain dengan dua layer, kita bermain dengan dua lapisan gitu kan. Nah, lapisan yang jalan perlu kita styling juga, misalnya properties. Lalu saya masuk ke symbology, saya pakai ke categorize. Saya akan kategoriskan jalan berdasarkan fungsi jalan ya. Lalu classify, ada jalan arteri primer, jalan bebas hambatan atau jalan tol, kemudian jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Saya akan mulai dari yang arteri primer. Ini jalan negara biasanya. Saya akan pilih yang ini. Yang ini ya. Kemudian weight-nya saya naikkan biar agak gede. Ya, Anda bisa lihat ini sampingnya di sini. 1,66 gitu aja ya. Saya oke. Kemudian jalan bebas hambatan, ini jalan tol ya. Saya pakai ini 1, saya buat 2 tapi warnanya jangan warna putih. Misalnya saya buat warna kuning gitu ya. Nah, harusnya saya oke. Jalan kolektor primer ini juga sama. Saya mau pakai ini, cuman angkanya saya naikin sedikit di 1,46. Terus yang jalan kolektor sekunder saya pakai ini juga, tapi saya di 1,06 ini aja ya. Ya, saya 1 di 06 ini. Lokal sekunder saya turunkan sedikit. Saya pakai style ini. Saya turunkan 1 poin di 0,86. Oke. Labelnya perlu nggak ya? Coba ya, bisa nggak nama jalan? Oke, nama jalan tapi jalannya kecil aja. Fontnya saya kecilin. Di apply kira-kira seperti apa? Oke lah ya, seperti ini. Jangan lupa di save ya, save style untuk jalan. Pilih SLD, kemudian saya kasih nama, simpan di desktop lagi, style_jalan. Saya klik save, lalu di OK. Udah di OK gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa punya, kalau kita zoom kita lebih detail seperti ini ya, nama-nama jalannya kelihatan di Salatiga, petanya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke layer group di GeoServer kita. Artinya kita akan menampilkan 2 susunan. Yang pertama adalah susunan peta Salatiga seperti ini, peta kelurahan. Kemudian susunan kedua kita akan tumpang susunkan dengan peta jalan ya, sehingga website kita nanti seperti website yang ada petanya gitu ya. Oh ya, ini sorry ya, masih ada yang warna orange ya teman-teman ya. Tadi, oh ya ini, sebentar, saya ganti dulu biar kelihatan lebih oke lagi gitu. Symbology yang ini saya ganti ke ini, tapi saya turunin ke 0,66. Oke, ini saya save.
Ini save-nya saya replace ke yang tadi ya teman-teman ya, style jalan tadi .sld. Saya save, yes, dari oke. Nah, biar lebih rapi dan seragam warnanya putih gitu ya. Ya, kalau sudah saya akan kembali ke GeoServer saya tadi yang peta Jawa Tengah dari PostGIS, saya close dulu ya. Saya masih ada di sini, ini juga. Sekarang saya kembali ke sini teman-teman. Saya perlu masuk ke store dulu untuk mengunggah atau mengupload. Ya, masuk ke store dulu untuk mengupload SHP jalan ya. Berarti saya di store, kemudian add new store. Saya pilih yang SHP tadi, save file di sini. Ini workspace-nya Salatiga, saya kasih nama Salatiga_jalan. Ini ya. Lalu filenya ada di mana? Saya ambil tadi di F ya. Di F kuliah ini. Kemudian bahan GeoServer saya ambil jalan ya, jalan. Kalau udah di save berarti jalan sudah ada di sini, saya publish. Berarti sudah oke gitu kan. Nah, ini sudah terpublish tapi kita perlu isi bounding box-nya dulu. Compute from data, compute for native bounds. Kalau udah di save. Ya, jadi kita Salatiga punya satu lagi layar namanya jalan. Tapi jalan ini belum kita styling, karena itu kita perlu upload dulu stylenya. Masuk ke tab style, teman-teman, kita add new style, kita kasih nama style_jalan. Workspace-nya masih workspace Salatiga, formatnya SLD, pilih filenya di desktop tadi yang namanya style_jalan ya. Diklik, jangan lupa di-upload. Kalau sudah di-upload, di-validate ya, validasi, terakhir di-save. Style sudah terupload, maka langkah berikutnya adalah layar kita, layar jalan tadi perlu kita gabungkan dengan style yang sudah kita upload. Masuk lagi ke layar, kalian pilih yang jalan ya, lalu di publishing ini teman-teman silahkan ambil Salatiga style jalan seperti ini ya. Ini tadi yang kita buat kalau udah di apply atau save ini. Nah, ketika kita buat preview maka yang jalan ini open layar, dia akan seperti ini ya. Kita akan punya peta jalan seperti ini, tapi ini sendiri, ini juga sendiri gitu kan, peta jalannya sendiri ya, peta jalannya sendiri, peta peta dasarnya juga sendiri gitu. Nah, sekarang kan tugas kita adalah menggabungkan dua buah peta ini gitu. Nah, caranya makanya kita menggunakan layer group. Kita nggak main di layar, tapi main layer groups gitu ya. Nah, coba kita klik layer group teman-teman. Nah, layer group ini kita bisa klik add new layer group ya, add new layer group. Kita kasih nama grupnya adalah group_Salatiga. Workspace-nya Salatiga. Ini kita kosongi dulu ya. Jadi ini kita kosongi dulu. Kita add layer. Add layernya adalah yang pertama kita pilih peta Salatiga yang kelurahan, yang dasar. Jadi yang pertama itu adalah yang bawah. Kan kalau di sini yang bawah adalah peta Salatiga. Coba kalau Salatiganya saya taruh di atas ya, saya taruh di atas gini, kan otomatis nanti jalannya nggak kelihatan ya teman-teman ya, atau jalan ada di bawah. Nah ini seperti ini. Nah karena itu di prinsip di GeoServer itu yang pertama adalah yang diambil pertama adalah yang maju duluan, yang pertama dijadikan dasar. Oke, add layer Salatiga, kemudian add style ya, jangan lupa. Ini mau di style apa Salatiga? Klik add style, kita pilih style Salatiga yang sudah kita upload. Oke, berikutnya add layer lagi, kita pilih add layer yang jalan. Setelah add layer jalan, klik add style group.
kita pilih style jalan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita punya Salatiga dan jalan, dan masing-masing punya stylingnya. Kalau udah di save, oh sorry, sebelum di save boundingnya belum diisi gitu kan. Nah belum diisi, makanya diklik aja generate bounds. Nah dia otomatis akan deteksi extend atau min x min y dan max x dan max y dari peta yang sudah kita upload kalau udah di save. Nah kita punya grup Salatiga. Kita mau lihat coba seperti apa. Kita masuk ke layer preview. Kemudian kita punya tadi adalah Salatiga group ya. Mungkin di page 2. Sorry, kita cari Salatiga group. Nah ini di sini Salatiga group ya, di sini di bawah ini. Kalau grup biasanya letaknya di bawah, agak di bawah. Yang atas ini yang non group ya. Nah teman-teman bisa klik open layer ya, open layer. Nah ini petanya sudah jadi. Tentu ini kan nggak kelihatan gitu ya, kalian bisa bisa atur ukurannya yang lebih. Ini kemudian di zoom ya. Nah kalian bisa zoom. Nah ini udah jadi peta jalan dan nggak mecah karena dia vektor ya, nggak mecah. Meskipun pada saat di load dia itu serupa dengan image karena itu di sini ada formatnya ya, gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kita punya peta Salatiga, kemudian kita tumpang susunkan dengan peta jalan gitu. Nah ini adalah permainan GeoServer yang sudah kita buat, yang sudah kita kerjakan. Tugas Anda di rumah ya seperti biasa tugas, tenang aja karena memang kita concernnya adalah di best practice setiap pertemuan ya. Saya sudah sampaikan ke Anda, di mata kuliah ini kita nggak ada TTS, nggak ada tes tengah semester. Jadi saya akan pantau kalian bukan dari tes tengah semester, tapi dari best practice, dari praktis yang terbaik di setiap pertemuan. Nah, kalau pertemuan ini kalian sampai titik ini ya berarti kalian harus harus kerjakan ini ya, best practice-nya seperti itu. Oke ya, jadi tugas kalian di rumah adalah membuat styling dan membuat mempersiapkan layer ya dari SHP file, kemudian nanti diunggah ke GeoServer ya, di GeoServer. Nah, jadi saya tulis saja ya biar kalian nggak bingung. Ini adalah tugas tentang GeoServer. Yang pertama adalah carilah 2 file SHP. Dalam hal ini contohnya misalnya kalau saya adalah poligon kelurahan dan line jalan. 2, lakukan styling di QGIS dan simpan sebagai SLD tadi. 3, unggah di GeoServer sebagai layer group. Ini include stylingnya, jadi nanti sampai teman-teman punya peta di GeoServer minimal seperti yang dibuat contoh ini. Ini tugasnya untuk tugas GeoServer kali ini. File SHP-nya terserah teman-teman. Peta jalan banyak ya, kalian googling nanti pasti nemu ya, peta jalan se-Jawa Tengah, se-Indonesia aja ada petanya. Tinggal kalian pinter-pinter. Kemarin saya pantau tugas kalian luar biasa, udah cari wilayah atau daerahnya itu nggak selalu Salatiga ya, tapi ada yang sampai luar pulau, ada yang sampai Kalimantan, ada yang sampai Denpasar, Bali. Itu berarti kan kalian bisa menemukan referensi peta-peta lain selain yang saya berikan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sampai di sini untuk pertemuan tentang GeoServer ini. Nanti kita akan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengikuti proses ini. Kalian pasti bisa ya. Tuhan memberkati.